apa yang kita ucapkan meskipun itu di dalam hati itu ada efeknya ke mereka. Seperti kita ini langsung ngomong ke mereka. Baru banyak pikiran atau pikirannya kosong, baru kecapean yang benar-benar kecapean, ini bisa kok. Baru lapar bisa. Nah, baru lapar juga bisa. Jadi ini bisa terjadi kita seakan-akan melihat mereka. Contoh misalkan pernah dengar yang namanya santet, pernah dengar yang namanya pelet. Nah, ini memang bisa terjadi dengan bantuan mereka. Nah, kita balik lagi nih ngomongin masalah anak-anak. Apa benar untuk anak-anak range umur tertentu mereka itu jadi sangat peka? Bisa dibilang ya mungkin umur-umur bayi lah biasanya orang-orang bilang, umur-umur yang rentan untuk digoda setan biasanya. Jadi anak-anak sering rewel tanpa sebab atau habis pergi dari mana. Katanya kan banyak yang bilang itu benar nggak ada betul. Untuk range umur berapa juga? Betul. Jadi ada untuk anak-anak usia mungkin di bawah 3 tahun, 2 tahun, atau ya katakanlah biar gampang lah ya, di balita, itu sangat wajar kalau mereka itu peka. Jadi bisa ngelihat atau mungkin bisa merasakan, belum tentu melihat, tapi mungkin bisa dalam konteks cuman merasakan itu bisa. Ceritanya panjang, tapi intinya di agama tertentu kan juga mengatakan bahwa mungkin anak ini masih belum punya dosa lah, atau masih bersih lah, atau ya istilah-istilah seperti itu. Jadi memang sangat-sangat memungkinkan. Tapi seiring bertambahnya usia, nanti itu lama-lama akan hilang sendiri. Tapi itu bisa semua anak? Tidak. Atau anak tertentu? Anak tertentu. Jadi ada anak yang memang basicnya peka, ada yang memang dari kecil nggak pernah bersinggungan dengan itu sama sekali, bisa jadi. Oh, tapi berarti tetap ada masih anak yang ada. Sama sekali ya? Sama sekali nggak bisa. Dari kecil tidak pernah ada tanda apapun yang mengatakan bahwa bisa melihat apapun itu, memang bisa. Tapi yang jadi masalah misal gini, anak itu habis pulang dari pasar terus rewel, atau kayak anak kita waktu baby itu suka senyum-senyum di spot tertentu atau gimana, itu memang mereka digoda, diganggu, atau sebenarnya dari sisi hantu atau setannya itu lagi ngapain sebenarnya? Mungkin lebih enak kalau kita mengistilahkan dengan nama digoda kali ya. Kalau diganggu kan konteksnya lebih ke negatif ya. Ya karena kan biasanya taunya dicubit lah apa kan gitu kan. Iya, enggak sampai lah. Kan saya sudah jelaskan bahwa enggak bisa, alamnya itu enggak bisa sampai seperti berarti itu. Sama anak-anak juga tetap untuk konteks bisa. Sampai enggak bisa. Untuk konteks sampai dicubit, disakiti itu enggak bisa lah. Enggak, kecuali memang ada sesuatu yang biasanya entah kesalahan atau apa, itu bisa jadi. Tapi konteksnya lebih ke harus ada sesuatu nih di anak ini yang memang menarik mereka. Yang memang secara bawaan lahir anak ini punya sesuatu yang khusus yang membuat di alam lain ini tertarik. Itu ada, tapi mungkin kalau dikatakan persentase nggak sampai 1% anak yang seperti itu. Sedikit sekali lah. Butuh poin-poin yang banyak sekali yang untuk membuat bahwa anak ini sangat menarik untuk mereka. Itu sangat-sangat jarang. Berarti tetap ada anak yang memang mungkin nggak untuk, kan tadi dibilang anak range peka itu anak usia balita ya. Mungkin nggak pekanya itu terus
ya berlanjut sampai dia dewasa, sampai dia besar, tetap dia punya kepekaan yang sama yang waktu bayi itu. Bisa. Nah, itu yang orang-orang bilang, seperti yang di TV-TV bilang, itu yang namanya anak-anak indigo. Jadi apa itu indigo? Jadi indigo itu, kalau ini menurut saya sendiri loh ya, menurut saya pribadi, yang namanya indigo ini kan ya ada ceritanya sendirilah. Kenapa kok menggunakan kata indigo itu? Nanti hubungannya dengan aura lah dan lain sebagainya. Tapi kalau buat saya biar gampang menjelaskan, yang namanya indigo ini anak yang sebetulnya indigo banyak sekali, nggak melulu yang berhubungan dengan alam lain. Tapi banyak lah yang nanti itu panjang sekali penjelasannya. Di suatu saat kita bisa buatkan video sendiri. Tapi karena korban TV yang namanya indigo itu hubungannya dengan roh-roh lah, arwah lah, seperti itu. Nah, tapi untuk anak indigo sendiri, dia ini mungkin sama ya, sama-sama peka dengan anak-anak balita yang kita bahas sebelumnya. Bisa sama atau bisa mungkin lebih kuat atau lebih peka, atau mungkin juga tidak sepeka itu ada. Jadi tergantung anaknya ini sudah haknya yang penciptanya, jadi haknya Tuhan. Kita tidak ada wewenang sedikit pun untuk mengatur, untuk menentukan. Tapi biasanya kalau yang memang betul-betul indigo itu dia akan bertahan lama. Jadi ya akan sampai besar pun dia akan tetap mempunyai kemampuan yang sama. Kalau sudah berbicara masalah indigo ini sudah bukan konteksnya, kalau buat saya pribadi itu konteksnya sudah bukan lagi dia itu kebetulan peka atau apa, tapi memang sudah mengarahnya ke gift. Kalau sudah namanya gift berarti kan ada tujuan tertentu yang kita tidak tahu sama sekali apa itu, belum tahu, konteksnya belum tahu ya. Gitu. Berarti sama kayak yang biasanya orang bilang indera keenam. Betul, ya itu semuanya ya, masuknya ke indera keenam ya, karena kita cuma punya panca indera, ada ketambahan satu yang aneh-aneh. Biasanya orang bilang indera keenam, punya indera keenam apa lah, itu? Itu kan juga cuma istilah sebetulnya. Nah, sekarang ada perlakuan khusus nggak untuk mendidik atau menghadapi atau mengarahkan anak indigo itu harus gimana sih gitu? Kalau saya, ini pemahamannya rancu sekali dan tiap orang punya background berbeda, basic berbeda. Tapi kalau saya lebih memilihnya seperti ini. Saat kita punya anak yang peka, ya kita katakanlah peka lah ya. Kita kesampingkan dulu yang namanya indigo. Saat kita punya anak yang memang peka atau terindikasi peka lah, kan kita nggak jelas kan anak ini beneran atau cuma imajinasi atau apa. Kalau saya sih lebih membayangkannya, saya lebih cocok kalau bilang itu masih belum jelas lah, karena anak di bawah 5 tahun dia nggak bisa menjelaskan apa-apa kan. Jadi antara imajinasi dan memang betul-betul kelihatan ini bedanya masih tipis sekali. Kalau saya lebih memilih untuk anak-anak yang kalau misalkan punya anak-anak yang seperti ini, sama persis seperti yang kami berdua lakukan ke anak kami. Jadi menghindarkan dari semua orang-orang yang bahkan kami sendiri yang berusaha untuk memancing untuk misalkan dia cerita, oh ada tante di situ, atau ada om, ada bapak di mana, terus berikutnya sebagai orang tua atau orang-orang yang ada di sekelilingnya ini terus-menerus setiap ke tempat tertentu yang biasanya konteksnya adalah orang tuanya krosok-kroson. Ya, kalau orang Jawa bilang krosok-kroson, merasa kok kayak di sini ada ya. Oh, tanya ke anak aja ini. Di sana ada apa ya? Di sana ada apa ya? Kalau saya tidak setuju dengan cara seperti itu. Pertimbangannya begini, kalau anak yang mungkin indigo kita kesampingkan, konteksnya adalah anak ini hanya
peka karena dia masih bersih, masih belum ada dosa dan lain sebagainya. Dengan kita menanyain seperti itu terus, kita tanya di sana ada apa, kelihatan apa, si A ini ngomong apa, si Om ngomong apa, si Tante ngomong apa, itu seakan-akan anak itu semacam diasah. Oke. Diasah, dan semakin hari yang namanya diasah itu pasti akan menjadi lebih tajam. Iya, istilah sekolah dites kan. Dites. Ya, Nah, betul. dari yang kita lakukan itu lama-lama anak ini akan jadi ya indigo beneran. Oke. Gitu. Walaupun awalnya bukan Walaupun indigo, awalnya cuma peka bukan, sesaat betul, mungkin ya. betul. Dan kalau sampai itu betul-betul jadi peka karena kita sekelilingnya ini mengasah, saya kok lebih khawatir ada sesuatu yang tidak benar nantinya. Karena memang bukan jatahnya dia. Oke. Nah, konteksnya lebih ke situ. Yeah. Jadi lebih ke berusaha jangan memancing anak itu untuk diasah. Lebih ke situ aja sih. Kita cari aman lah. Nah, mungkin untuk pernah dengar tuh ada temen. Jadi mungkin anaknya entah peka, entah memang waktu itu anaknya masih kecil. Solusinya gimana kalau misal anak itu kelihatan, Papa di sana itu ada Om misal. Saya menyampaikan sama anak saya soalnya nggak ada yang setan, jin apa. Laki itu Om, perempuan itu Tante. Nah, kan ada itu beberapa orang tua yang mana-mana biar anaknya nggak takut ceritanya. Ini di anak ini dimajuin sama orang tuanya dengan asumsi orang tua bahwa kan sama orang tuanya, jadi jangan sampai takut gitu kan. Ya. Itu kalau gitu gimana sebenarnya? Itu sesuatu yang sangat-sangat konyol buat saya dan sangat-sangat berbahaya. Malah ini sudah arahnya sudah bukan nggak benar lagi, tapi sudah konteksnya kalau buat saya ini berbahaya. Karena kita sebagai orang tua tidak bisa melihat, bukan berarti anak kita tidak bisa melihat loh. Oke. Ini harus bisa dibedakan dulu. Bukan berarti anak kita ini bohong. Ya. Bisa jadi memang betul-betul ada di situ, kita orang tuanya nggak bisa ngelihat, terus kita ngomongnya enggak. Ya. Begitu dihadepin, ternyata hadap-hadapan persis. Trauma anaknya. Bisa sampai stres kan ya? Anaknya bisa stres dan bisa trauma. Kalau kebetulan yang dihadapannya itu tampangnya seperti kita, wajar, masih enak. Anaknya mungkin nggak sampai terlalu kaget setakut itu. Tapi kalau pas kebetulan yang tampangnya nggak bener, itu anaknya bener-bener bisa stres. Nah, makanya ini loh sebabnya kalau ada anak-anak yang kita ngomong anak-anak indigo, anak-anak sensitif yang punya kepekaan tinggi, itu kadang-kadang tingkah lakunya aneh-aneh kan? Entah pendiam yang berlebihan. Karena mungkin penerimaan lingkungan. Yang membuat mereka jadi seperti itu bukan salah mereka. Itu yang salah kita sendiri. Mungkin karena mereka lihat, kita nggak ngelihat. Terus kita menganggapnya bahwa mereka bohong. Dan mereka terlalu banyak saya lihat berimajinasi ya. Saya ini lihat, ini di sini ada, tapi kok kamu bilang bohong? Dia bingung sendiri. Akhirnya dia bingung sendiri. Dia ada yang lebih memilih untuk diam lah, ada yang memilih untuk lebih tertutup atau mungkin lebih istilahnya lebih mengarah ke liar lah dan lain sebagainya. Bisa ke sana ya? Bisa, semuanya bisa terjadi. Sama persis seperti kita pada saat kita mengalami stres. Apapun bisa terjadi. Kalap. Betul. Saya pernah ketemu dengan orang tua yang seperti itu. Jadi anaknya bisa lihat sama orang tuanya dihadapin langsung. Jujur memang saya tegur. Terlepas dari saya bisa lihat dan tidak, kesampingkan dulu. Tapi orang tuanya saya tegur. Jangan melakukan itu. Karena ini sudah lebih ke mentalnya anak nanti yang akan jadi masalah ini. Mentalnya anak ini yang akan bermasalah. Masalah mereka sensitif dan tidaknya malah mungkin tidak jadi masalah. Tapi karena tertekan anaknya. Gitu. Yang dihadepin pas kebetulan mukanya nggak bener, korban kecelakaan lah dan lain sebagainya. Karena ceritanya panjang sih sebetulnya. Tapi ada roh-roh yang kalau orang Jawa bilang itu ada sing awune tuwa, awune enom.
Awu itu kalau mungkin bahasa Indonesianya apa ya? Lebih ke energinya atau rohnya, usia roh lah. Mungkin di bahasa Indonesia kan dengan usia rohnya itu masih muda, dia nggak bisa mengendalikan muka. Dia nggak bisa mengendalikan, mengganti dengan yang lebih baik dan lain sebagainya, nggak bisa. Jadi percuma dong kita misalnya kita takutan nih, rohnya apa mukanya dibayin dong gitu. Iya, nggak bisa. Mereka kalau roh yang masih muda sekali itu nggak bisa memang. Tapi kan bukan berarti terus yang mereka yang masih muda-muda terus juga ngawur-ngawur juga, mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain juga. Merubah mukanya sendiri aja nggak bisa, ya kan? Nah, jadi usahakan kita coba belajar memahami. Saya sudah kasih contoh kan, ada satu video yang Risa tanya tentang pocong dan saya yang menjelaskan, cara saya menjelaskan ke Risa. Contoh aja seperti itu. Dan video ini kan memang dibuat tujuannya untuk membekali. Jadi dasarnya untuk orang tua itu ada. Setidaknya orang tuanya nggak takut duluan. Betul, ya? Orang tuanya nggak takut, orang tuanya tahu dasar kenapa kok saya mengatakan seperti itu. Bukan untuk menakut-nakutin, tapi lebih ke memberikan dasar pemahaman aja. Bukan cerita horor dan lain sebagainya, tapi dasarnya begitu orang tua tahu, ya sudah, anaknya dihibur aja, ya sudah, enggak apa-apa, diomongin kalau memang anaknya terganggu, misalkan anaknya kelihatan kalau kamu terganggu, ya kasih tahu aja om dan tantenya dengan sopan. Ya, saya rasa enggak ada yang salah dengan mengatakan istilahnya ngomong yang sopan kepada mereka, karena bagaimanapun kita mengajarkan sopan ke anak-anak, karena takutnya nanti ke teman-teman juga dia jadi kasar kan. Ya kita hajar dulu lah, pokoknya anak ini diajarin untuk bisa sopan dulu. Lebih ke konteksnya ke situ. Jadi jangan terus langsung judge anak ini bohong lah, karena ndak ada, papa ndak lihat atau mama nggak lihat. Gimana kalau misalnya gini, itulah. Kita ngomong ke anaknya, oke, kamu lihat, tapi nggak semua orang bisa lihat. Kebetulan mama ini nggak bisa lihat, sama yang kayak aku cerita ke Risa gitu loh. Kalau kita bicara kayak gitu ke anak itu gimana mental anaknya sebenarnya, dia bisa menerima atau dia merasa kok aku sendirian gitu? Enggak masalah kita mau menjelaskan seperti itu ke anak, tapi usahakan sesegera mungkin cari solusi lain. Contoh misalkan, solusi yang saya rekomendasikan, yang paling aman, ini saya ambil jalan yang paling aman, yang bisa dibilang enggak mungkin salah. Ya, solusinya adalah cari pemuka agamanya masing-masing. Agama kita apa? Cari pemuka agama kita sendiri untuk bantu anak ini, memberi pemahaman ke anak ini bahwa mereka itu seperti apa, harus seperti apa. Jadi kita harus ngadepin, biar gampang ginilah. Cariin teman yang bisa kelihatan gitu kan ya. Kalau kita ketemunya dengan pemuka agama kita kan, ya kita katakan aja bisa pastikan lah nggak akan salah arah. Cuma memang pemuka agama juga kita cari yang memang betul-betul bisa paham, yang paham, karena ada juga dan saya menerima juga mungkin ada juga pemuka agama yang pemuka agama kan juga manusia, kadang-kadang pemahamannya juga nggak pas. Saya ketemu soalnya yang menangkap apa yang kami ceritakan dari awal itu, dari serian ini, itu menangkapnya dari film, dan film-film yang dilihat itu film-film yang fiksi. Nah, bukan cerita aslinya. Buat saya, ambil dari film aja itu sudah kurang pas, karena yang namanya film pasti ada bumbunya. Kalau nggak ada bumbunya nggak menarik gitu loh. Nah, itu sudah kurang pas. Jadi kita coba setidaknya kita tanya ke pemuka agama siapa yang memang benar-benar paham tentang ini. Gitu. Mungkin kalau buat aku kita bisa tanya dulu, cari pemuka agama atau orang yang memang bisa. Mungkin
jangan ajak anaknya dulu kali ya. Orang tuanya yang konseling dulu, cek dulu. Konfirmasi dulu, dipastikan dulu. Betul-betul satu jalan atau satu pemahaman atau enggak. Karena kalau tahu-tahu ngajak anaknya tambah bingung kan nanti kan ketemu orang banyak. Kadang ada bingung, kadang ada mungkin ada untuk anak tertentu jadi malu, kayak terasa terasingkan gitu kali ya. Bisa jadi ya, intinya gini lah, sebagai orang tua apapun yang kita lakukan ke anak kita, ya kita bagaimanapun meskipun dia anak-anak kan dia kita harus tetap jaga perasaannya lah misalnya, supaya kedepannya secara mental mereka tetap menjadi anak yang baik. Itu aja sih, lebih simple. Gitu. Untuk yang terakhir mungkin bisa share sedikit gimana sih cara ngajarin Risa dari kecil sampai sekarang untuk betul-betul nggak takut sama kayak gitu sama yang mungkin gitu kasat mata atau apa. Jadi kalau prinsip saya buat simple aja sih, sama persis seperti yang saya jelaskan sebelum ini. Jadi saya tetap membangun positive thinking pada anak saya. Jadi bukan semuanya dihubungkan ke seperti itu, tapi saya juga tidak menganggap bahwa anak saya ini terus kamu bohong. Enggak ada. Kalau memang ada ya memang ada. Ya sudah, katakan dia merasa melihat, ya sudah kita percaya aja ke dia. Tapi kita kasih solusi. Misalkan ada satu kejadian kalau yang dari usia waktu itu sih Risa masih kecil sekali sih, masih usia 1 tahun lebih sedikit. Itu dia ngelihat ada macan. Waktu itu dia belum bisa bilang macan, dia cuma bilang hau sambil tunjuk-tunjuk. Saya paham maksudnya apa. Saya paham. Oh, dia ngelihat mungkin sesosok binatang yang seperti macan, karena beberapa waktu sebelumnya saya kasih tontonan dia semacam film animal ya, binatang-binatang. Karena Risa itu dari kecil memang suka sekali sama binatang. Jadi saya carikan film-film yang memang banyak binatang-binatang. Ada salah satunya ada macan dan Risa sebutnya hau itu. Jadi dia nunjuk ada hau, ya sudah kita nangkepnya ada macan di situ. Oh ya sudah. Tapi karena memang usianya masih 1 tahun lebih, kita nggak menjelaskan banyak. Tapi seiring berjalannya usia, mulai usia 2 tahun, 3 tahun, itu dia seakan-akan semakin peka, dan dia kelihatannya mulai jelas, dan dia mulai bisa menjelaskan ke kita kan, mulai kosakatanya mulai banyak, dia mulai bisa komunikasi dengan enak dengan kami. Dia cerita di kamar ada tante. Di kamar itu ada tante, di situ ada tante. Tantenya duduk di kasur. Mamanya yang takut duluan. Mamanya takut. Karena serumah cuma aku doang yang nggak bisa. Mamanya takut. Terus mamanya bilang, coba cerita sama papa. Oke, saya datang ke saya. Dia cerita, di kamar ada tante. Terus harus apa? Oke, saya begitu dia ngomong seperti itu, saya tahu memang istilahnya saya sudah mempersiapkan diri lah untuk menghadapi anak yang akan ngomong seperti itu, karena dasar pemikirannya simpel, karena waktu usia 1 tahun juga dia bisa lihat kan, jadi kan nggak ada salahnya saya sudah siap-siap dengan jawaban itu. Nah, satu hal yang saya jelaskan cuma saya ajarkan ke anak saya bagaimana caranya kita ini ngomong ke mereka. Dari mana ini saya bisa menjelaskan ini? Sebetulnya simple. Yang saya pakai adalah cara saat saya berkomunikasi dengan rekan-rekan kerja, kenalan-kenalan dengan saudara, sama manusia juga. Konteksnya adalah saya harus berbicara dengan sopan ke mereka-mereka ini. Jadi pada saat Risa melihat tante itu, ya saya cuma ngomong sama Risa, ya sudah, tantenya dikasih tahu Risa mau bubuk, sudah ngomong gitu aja. Risa keganggu enggak, ya sudah, kalau Risa enggak keganggu ya sudah, biarkan, bilang aja tante Risa mau bubuk, tolong jangan diganggu. Sudah, cuma itu aja. Yang penting saya pastikan bahwa anak saya ini ngomongnya sopan.
Cuman itu aja. Jadi sudah bukan lagi saya mengajarkan ke pemahaman tentang dunia-dunia yang tidak tampak ini, tapi saya lebih menggeser itu menjadi pelajaran tentang kesopanan, tentang istilahnya kerendahan hati. Titik fokusnya sama fokusnya yang bukan mata, ke ya? yang ini gitu. Jadi saya lebih konteksnya lebih mengajarkan ke ya sudah, kamu yang bisa lihat, kamu ngomong ke dia, ke tantenya bahwa Risa mau tidur. Oke, kalau misalkan anak saya tiba-tiba ngomong bahwa keganggu, soalnya tantenya ngeliatin terus misalkan. Ada satu masa yang seperti itu karena tantenya ini beda dengan sama yang kemarin. Yang di mobil itu ya, yang dia bilang di mobil ya. Jadi kita tantenya harus turun sekarang. Ya. Pokoknya nggak mau sampai rumah. Pokoknya nggak mau, tantenya harus turun. Jadi posisi itu kita sempat pergi ke satu tempat, tempatnya juga tempat belanja, jadi tempat umat umum. Tiba-tiba pulang. Risanya bilang seperti itu, anak saya bilang seperti itu. Ada tante yang ikut di kursi belakang, pakai bajunya apa jelasin detail, ya? Jelasinnya cukup detail. Duduknya sebelah mana ya? Pakai baju apa, gimana? rambutnya seperti apa, dia bisa jelaskan detail itu. Dan saya cuma tanya, kenapa kok disuruh turun? Kok kamu nggak suka? Ya dia cuma menjelaskan dia nggak tahu, pokoknya nggak suka. Pokoknya saya nggak suka, nggak nyaman. Oke, kalau memang kamu nggak nyaman ya sudah, kamu yang bisa lihat, kamu ajak omong. Tante minta tolong turun, soalnya Risa nggak nyaman. Saya tetap bagaimanapun ajarkan bagaimana cara ngomong yang baik, ngomong yang sopan. Saya betul-betul tarik itu ke ini. Saya tidak. Setelah itu begitu selesai. Risa ngomong, udah tantenya sudah turun. Ya sudah, begitu tantenya sudah turun, selesai. Saya nggak pernah bahas itu lagi, saya nggak pernah tanya lagi, tantenya ada enggak? Tantenya datang lagi atau enggak? Nggak usah kepo. Kadang-kadang anak-anak juga nggak bahas lagi sih ya Risa itu. Dia sudah selesai, dia nggak bahas lagi. Untuk kasus itu sudah selesai. Jadi sebagai orang tua, saran saya, jangan kepo. Sudah, alamnya berbeda, urusannya beda. Sudah, pikirin bagaimana cara mendidik anak dengan baik aja. Nggak usah kepo. Kadang-kadang itu memang menarik sih. Penasaran karena nggak kelihatan sendiri, karena apalagi kita nggak kayak kelihatan aku kan. Apa itu kadang-kadang itu godaannya. Tapi jangan kasihan anaknya. Kalau memang betul-betul itu gift dari Tuhan untuk anak ini, dan memang Tuhan punya tujuan tertentu yang kita sekarang nggak tahu, ya sudah, biarkan berjalan normal itu apa Risa adanya. Juga pernah tanya itu. Betul. Nanti biarkan aja apa adanya. Istilahnya gini, biarkan kalau yang namanya Tuhan memberi sesuatu pasti ada bekal, ada pendidikannya, ada pelajarannya, itu nanti semua akan dilengkapi oleh dia sendiri, oleh Tuhan sendiri. Kita tidak ada hak untuk ikut-ikut ke sana. Biarkan anak ini berkembang. Tapi kalau memang tiba-tiba hilang seperti sekarang, Risa nggak bisa lihat. Sudah nggak bisa lihat. Cuman sekali waktu dia ingat cerita ya. Ingat cerita sekali waktu dia ingat. sempat ngomong pernah lihat, lihat apa. Tapi frekuensinya sudah jarang sekali, mungkin beberapa bulan baru dia ngomong sekali. Tadi lihat ini, ya oke lah, buat saya, buat kami itu wajar lah, karena kita sudah tidak bisa lagi menentukan bahwa Risa ini masih sensitif atau enggak. Kita nggak bisa. Saya tidak bisa menentukan. Oh, ini Risa masih bisa lihat atau enggak. Saya tidak bisa menentukan. Dan di sini konteksnya sudah lebih ke kita sudah tidak bisa membedakan antara ini betul-betul dia kelihatan atau hanya imajinasinya dia. Karena Risa itu otak kanannya kuat, jadi imajinasinya cukup kuat. Jadi kita tidak bisa membedakan. Makanya stop. Saya sudah nggak membahas sama sekali. Pokoknya saya setiap ada kejadian seperti itu, saya tarik kembali ke masalah kesopanan dan lain sebagainya.
Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, mungkin aku bisa sedikit sharing juga. Si Risa itu pernah tanya, Mama, itu ada waktu itu ada si tante itu, kasus tante itu. Si tante itu masih di kamar. Itu loh, Ma. Mau besarnya kayak gitu kok Mama nggak kelihatan. Sempet bingung kan jelasinnya waktu itu. Tapi karena kebetulan saya sama suami memang sudah bicarakan hal itu sebelum kejadian. Jadi ya, saya cuma cerita ke Risa. Risa nggak semua orang bisa lihat sama kayak Risa. Contohnya Mama nggak bisa lihat. Tapi Papa itu bisa lihat sama kayak Risa. Yuk tanya Papa aja. Dulu waktu itu tak bilangin gitu. Tapi dia tetap ngeyel. Kenapa Mama nggak bisa lihat? Kenapa Risa bisa lihat sama Papa? Gitu. Ya, akhirnya aku menjelaskan bahwa ya nggak semua orang dikasih gift spesial sama Tuhan. Tapi setiap yang perlu Risa ingat, setiap orang yang dikasih gift spesial pasti Tuhan minta tanggung jawab yang lebih. Nah. Dan entah itu anaknya ngerti atau enggak, karena waktu itu kan masih kecil banget, 2-3 tahun kalau nggak salah. Tapi ya sampai sekarang kata-kata itu masih dia pegang, masih dia ingat, walaupun mungkin nggak sepenuhnya dia ngerti. Pemilihan katanya ya hati-hati, karena jangan sampai membuat kesan bahwa dia ini spesial. Wah, ini anak yang spesial, sedangkan kita orang tuanya yang nggak punya kemampuan apa-apa ini nggak spesial. Ya. Nah, itu juga nggak baik ya. Mungkin itu sih. Mungkin juga nggak, pemilihan kata-katanya juga bukan terus kamu anak yang mungkin kamu terasing, yang spesial atau kamu yang beda sendiri ya. Hati-hatilah. Kita tetap disamain lah. Giliran kita ya. Berarti itu tugas kita buat belajar. Belajar kata-katanya. Oke. Kenapa kok anak-anak ini kalau begitu yang namanya istilahnya sawanan ini kenapa kok lebih rewel? Mungkin anaknya rewel lah dan mungkin nangis terus, badannya panas dan lain-lain ya. Jangan mengambing hitamkan setan. Kasihan setannya itu. Mau korupsi yang disalahin setan, mau mau selingkuh yang disalahin setan. Semua salahnya ya, pokoknya begitu ada yang salah setan udah. Kasihan setannya itu. Masalah kebenarannya antara mereka ini hanya efek psikologis saja, mungkin tertekan. Biasanya kan kerasukan massal itu kan kerasukan massal kalau kita ngamati biasanya itu kejadiannya kalau mau tes. Jadi pada masa-masa mendekati tes, satu anak tiba-tiba kerasukan, nanti nyalur ke yang lain satu kelas kerasukan semua. Nah itu tidak dilakukan itu, sehingga anaknya itu nempel ke megangin kakinya. Makanya pincang terus menerus sekian tahun.